Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Batal, Ibu Rahmawati SPD MSI. Yang kami hormati pengajar praktek calon guru penggerak anak-anak Ibu Sri Sudari SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf usaha SMKN 1 Batal. Yang kami hormati komite sekolah SMK Negeri 1 Batal, dan saya banggakan siswa-siswi SMKN 1 Batal. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka untuk berdiskusi mengenai pemetaan modal atau aset utama sekolah yang dimiliki oleh SMKN 1 Batal. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini kami menyusun acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan, yang terakhir diskusi tentang 7 aset atau modal utama yang dimiliki SMKN 1 Batal, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Batal, dan berkenan untuk membuka acara kegiatan diskusi pemetaan modal aset utama sekolah SMKN 1 Batal. Kepada yang terhormat Ibu Rahmawati SPD, dipersilakan. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Sudari selaku pengajar praktek dari Bapak Imam Syafi'i SPD GR MPD, sekaligus calon guru penggerak angkatan 6. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang staf TU, serta anak-anakku sekalian, siswa SMK Negeri 1 Batal yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, serta nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita berada di ruangan ini untuk bersama-sama mengadakan diskusi tentang pemetaan modal atau aset utama sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sekolah itu merupakan tempat belajar. Sekolah itu merupakan tempat kita menimba ilmu, dan sekolah itu juga merupakan aset masa depan kita. Karena di sekolah itu kita akan memperoleh modal belajar, modal pengalaman, dan modal ilmu pengetahuan yang mungkin akan kita gunakan setelah kita selesai melaksanakan pendidikan formal di SMK Negeri 1 Batal ini. Untuk itu, saya selaku kepala sekolah
sekolah di SMK 1 Robetal ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mengucapkan selamat kepada Bapak Imam Syafi'i yang telah ikut program CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 6 program Kemendikbudristek. Kegiatannya sukses atau tuntas sampai nanti di titik terakhir. CGP ini, Calon Guru Penggerak ini merupakan program yang menarik dari Bapak atau Mas Menteri Pendidikan kita, Bapak Menteri yang istilahnya itu penuh inovasi, mau memberikan perubahan kepada pendidikan kita. Calon Guru Penggerak ini salah satu inovasinya dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Calon Guru Penggerak ini dilaksanakan atau diikuti oleh semua jenjang sekolah, baik dari PAUD ya, SD, tingkat SD, tingkat SMP, SMA maupun SMK. Semoga apa yang sudah dikerjakan, kolaborasi atau monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini bisa membantu saya selaku kepala sekolah bisa membawa SMK Negeri 1 Robetal ini menjadi SMK yang lebih baik. Berarti sebelumnya sudah baik, lebih baik, selangkah lebih maju dan selangkah juga lebih berinovasi. Karena ini juga merupakan istilahnya itu inovator Pak di dalam sekolah. Jadi apa-apa ide-ide barunya harus dimunculkan dan juga ditularkan kepada teman-temannya, baik itu teman sejawat maupun teman-teman yang lain. Karena ini sebagai katalis yang ada di SMK Negeri 1 Robetal yang akan mempercepat perubahan yang ada di SMK Negeri 1 Robetal. Kita harus berubah dari zona-zona yang dahulu menjadi zona-zona yang lebih baik, lebih bermutu. Dan pada kesempatan ini ada kegiatan diskusi ya, kegiatan diskusi tentang pemetaan modal aset utama sekolah. Insya Allah para peserta pada peserta diskusi pagi ini sudah bisa mengamati apa aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah kita ini yang akan nanti disampaikan. Diskusi ini akan nanti dipandu oleh Bapak Imam Syafi'i selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Robetal. Dengan ini saya ucapkan selamat melaksanakan diskusi ini. Semoga apa yang kita kerjakan, kita laksanakan ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan diskusi pemetaan modal atau aset utama sekolah di SMK Negeri 1 Robetal ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas pengarahannya dan berkenan untuk membuka kegiatan diskusi pemetaan modal aset utama sekolah di SMK kita tercinta ini. Baik, masuk ke kegiatan inti. Di sini kita akan berdiskusi langsung tentang pemetaan modal atau aset utama SMK Negeri 1 Robetal, di mana pemetaan aset di sini atau modal aset ini ada 7 modal yang harus kita kembangkan. Tapi untuk penanganannya nanti insya Allah kita akan ambil 2 aset yang akan kita kembangkan untuk kemajuan di SMKN Negeri 1 Robetal.
Mohon izin untuk berdiri. Saya akan menyampaikan ada 7 aset yang harus kita kembangkan. Yang pertama ada modal manusia, terus ada modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu kita mulai yang pertama. Saya mohon Bapak Ibu membantu menganalisa, memberikan masukan apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Dari yang pertama modal manusia. Modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita apa saja? Ada yang bisa memberi masukan? Ya, kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Modal manusia yang kita miliki di sekolah tercinta kita ini, menurut saya di sini ada pendidik baik S2 yang terdiri dari 2 orang, guru-guru yang 100% S1, dan juga tenaga administrasi yang S1 dan juga SMA, serta murid-murid yang jumlahnya 217. Itu menurut saya modal manusia yang kita miliki. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Masukannya ya. Ada pendidik yang sudah sarjana dulu S2 ya. Terus ada yang ketinggalan masih. Apa lagi? Ada yang bisa membantu selain itu? Ada modal administrasi. Oh, administrasi ya, tenaga administrasi atau TU dari siswa. Ya. Ya, modal manusia di sekolah untuk siswa seperti ketua OSIS dan pengurus lainnya membantu berjalannya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ya, baik. Terus yang terakhir ada tambahan ya, karena kita kan punya komite, yaitu juga masuk ke modal manusia. Baik, saya tulis ya itu tadi ya. Ya. Lanjut yang kedua modal sosial. Ada yang bisa masukan? Modal sosial Pak Sulfan ya. Modal sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modal sosial di sini yaitu memiliki hubungan kerjasama dengan aparat polsek atau koramil, puskesmas, kecamatan dan dunia industri, yang dimana kita merupakan sekolah SMK dan BNN dan masyarakat ya Pak. Terima kasih. Ya baik, ada hubungan kerjasama ya, diantaranya seperti polsek, karena kita SMK ada industri. Ya, ya baik, terima kasih, saya tulis di sini ya. Terus lanjut yang ketiga, modal fisik. Modal fisik saya minta bantuannya dari komite sekolah untuk menyampaikan modal fisik yang sudah dimiliki oleh sekolah kita apa saja. Karena tanpa bantuan dari komite ya kita kan tidak bisa apa-apa ya. Dipersilakan Pak Komite. Iya, untuk SMKN 1 Robaka, untuk modal fisik kayaknya di sini sudah banyak, kayak ruangan OSIS sudah ada, juga ruang praktek untuk TPIP dan banyak yang lain seperti teknik kendaraan ringan juga sudah ada ruangannya. Mungkin bisa ditambah, untuk kedepannya bisa ditambah yang lebih banyak lagi. Itu ya, fokus ke ruang praktek Pak ya. Ada ruang OSIS, ada ruang kelas lagi ya. Mungkin ada yang bisa menambahi lagi apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Karena kalau kita lihat, kita memakainya sehari-hari ya. Ada, ya. Dulu silakan. Untuk modal fisik di sini sudah ada musola, juga ada perpustakaan, ada
tempat parkir dan juga lengkap ada kantin di dalam Iya, lingkungan ya, sekolah. itu modal yang kita miliki selama ini yang akan kita kembangkan ke depannya untuk membantu berjalannya pembelajaran proses belajar mengajar di SMK Nurul Huda. Selanjutnya ke modal yang keempat, modal lingkungan alam. Ada yang bisa membantu memberikan masukannya, lingkungan alam seperti apa? Putri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMK N1 Robata, untuk modal lingkungan, saya cuma mau bilang kita punya taman dan kemungkinan taman itu bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat ya. Kebetulan kita juga ada taman ekobrik yang baru kita buat. Taman memang khusus untuk kita peta untuk tanaman puring-puring juga. Yang sebelah timur juga tanaman memang khusus untuk buah-buahan, ada sirsak, ada pohon pisang. Jadi mungkin untuk modal untuk lingkungan saya hanya bisa mengatakan ya taman itu aja. Baik, terima kasih ya. Sudah kita lihat ya, kita memiliki taman sekolah yang akan dikembangkan. Mungkin nanti kedepannya kita perluas lagi tamannya untuk kegiatan proses belajar mengajar, karena kita bisa berinteraksi dengan alam ya, karena bisa belajar di mana saja. Lanjut yang kelima, modal finansial. Modal finansial ini sangat riskan ya kalau kita sebutkan ya, karena berhubungan dengan keuangan. Ada yang bisa bantu modal finansial? Ya, ya Bu Emi. Untuk modal finansial SMK Negeri 1 Robata, sekolah kita sudah mendapatkan bantuan berupa BOS, BPOP, serta bantuan dari pemerintah lainnya. Baik, terima kasih ya. Karena sejak tahun 2006 ya, kita sudah tidak menarik lagi SPP ya, sumbangan pendidikan ya. Kita dapat memaksimalkan BOS dari pusat, terus BPUPP yang dari pemerintah provinsi, dan bantuan dari pihak luar atau bantuan dari pemerintah lainnya yang sifatnya instan, tidak tiap tahun kita mendapatkan, tergantung dari pengelolaan ya. Terus yang keenam, ini ada modal politik. Ada yang bisa membantu modal politik seperti apa yang sudah kita miliki selama ini? Pak Sulfan. Baik, Pak Sulfan. Terima kasih. Untuk modal politik ini, di sini yang sangat beberapa penting yaitu komite sekolah, yang dimana perannya itu seperti DPR yang ada di masyarakat. Seperti itu, memiliki tujuan untuk memajukan sekolah bersama sekolah. Seperti itu, Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Kita di sini memiliki komite sekolah yang pernah menjabat menjadi WPRT di tingkat kabupaten, sehingga bisa membantu mengarahkan kita untuk menjalin kerjasama dengan lingkungan luar. Terima kasih Pak Sulfan ya. Selanjutnya modal yang terakhir. Di sini ada modal agama. Mungkin saya minta bantuannya kepada guru agama ya, dipersilakan hati. Modal agama yang sudah kita miliki, saya contohkan, misalkan saya kalau datang pagi sering mendengar anak-anak mengaji ya. Nah, dipersilakan Pak Adi. Alhamdulillah, SMK 1 Robata ini telah terlaksana, yaitu pembacaan doa bersama pada pagi hari. Sebelum masuk juga dibacakan Asmaul Husna dan ayat-ayat pendek oleh siswa kita, dan siswa kita telah mempunyai program, yaitu
melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pondok Ramadan, seperti Maulid Nabi, dan peringatan hari besar. Secara demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Ada peringatan hari-hari besar yang sudah kita laksanakan secara rutin. Contohnya seperti Maulid Nabi dan lain sebagainya. Tadi ada seperti doa bersama, terus ada Jumat mengaji, ya tadi ya. Selanjutnya 7 modal aset sudah kita bentukkan bersama yang akan dikembangkan di SMK Negeri 1 Robatan, dan kegiatan ini akan membantu kita di mana sekolah kita akan dikenal di dunia luar. Meskipun siswa kita sedikit, tapi kita akan memaksimalkan modal-modal yang sudah dimiliki oleh SMKN 1 Robatan. Baik, untuk sebelum mengakhiri kegiatan diskusi ini, saya meminta izin untuk meminta bantuannya kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1 Robatan untuk memberikan refleksinya tentang hasil diskusi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Rahmawati, SPD MSI, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan refleksi dari penyampaian materi oleh Bapak Imam selaku calon guru penggerak angkatan 6 kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Tadi sudah dijelaskan ada 7 aset ya, atau modal utama sekolah. Ini ya, ada modal atau aset utama sekolah ada 7. Ada yang bisa menyebutkan 7 modal tersebut? Ya, monggo mari Bu Khalidah. Modal yang pertama modal. Yang pertama ada modal SDM, sumber daya manusianya, juga ada modal fisik, ada modal politik, ada modal keagamaan, ada modal sosial. Kurang 2 Juga ada modal finansial dan lingkungan. Lingkungan. Jadi ada 7, ada modal sumber daya manusia, modal manusianya, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal agama, dan yang satu modal politik. Sudah lingkungan ya, ini sudah ada 7, sudah dipunyai semuanya oleh SMK Negeri 1 Robatan. Tinggal kita selaku komunitas yang ada di sekolah ini bersama-sama mengembangkannya. Dan perlu saya tanyakan juga ini ya, di samping ada 7 ini saya bedah 2 contoh-contoh dari modal manusia. Mungkin ada yang bisa menyebabkan modal manusianya yang ada di SMK Negeri 1 Robatan. Monggo Bu Devi, modal manusianya. Apa saja Ibu modal manusianya? Baik Bu Rama, saya mencoba menjawab tadi hasil diskusi kami untuk modal apa tadi? Manusia. Iya, sumber daya manusia, modal manusianya yang ada di SMK Robatan yaitu adalah guru atau tenaga pengajar, dan ada tenaga administrasi sekolah, ada siswa-siswi kita, dan juga ada tenaga pembantu yang mungkin ada di laboratorium sekolah kita, ada laboran, dan juga mungkin ada toolman, seperti itu. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah tadi komite sekolah yang membantu terselenggaranya itu ya dari luar pihak sekolah Ya, itu Bu Devi sudah menyampaikan. Ada yang mau menambahkan mungkin dari contoh-contoh yang ada atau yang disampaikan
oleh Devi. Ada yang mau nyampaikan? Apa Pak? Mau ke mana? Ada kepala sekolah. Ya, ya. Ada juga Ibu kepala sekolah, juga Bapak penjaga sekolah, juga ada pesuruh. Ya, itu tidak lepas dan itu semua mempunyai tupoksinya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing. Kepala sekolah dengan tanggung jawabnya, Bapak Ibu selaku pendidik dengan tanggung jawabnya, siswa juga demikian. Sebenarnya nggak disebut Bu? Sudah ya, sudah siswanya dan juga yang lainnya. Jadi yang manusia itu banyak contohnya yang ada di SMK Negeri 1 Lobatan. Pengembangan sekolah melalui sumber daya manusianya juga sangat diperlukan. Lobatan ini mungkin ada yang ingin menyampaikan modal fisik. Mari Pak Sultan, modal fisiknya apa saja Pak? Ini sudah kelihatan ya. Modal fisik yang ada di SMK Lobatan dari yang terbesar sampai yang terkecil sudah kelihatan. Mohon Pak disampaikan apa saja. Terima kasih Bu. Untuk ruang, untuk tadi untuk modal fisik di sini sudah ada ruang kepala sekolah, ada kelas, dan di SMK ini untuk yang sangat mengenali saya itu ada lab-lab yang lengkap semua, seperti contohnya ruang RPS ini, seperti itu. Ya itu Pak ya. Ada banyak Ya. modal fisik ya. Mungkin ada yang menambahkan yang belum tersampaikan oleh Bapak Sultan ada. Oh banyak, ayo banyak. Ini modal apa yang ada di SMK yang ini ya, yang apa yang kelihatan sudah lah ini. Tinggal menyebutkan apa saja Ibu. Ya, saya menambahkan di sini kita sudah punya perpustakaan yang isinya sudah buku-buku dari semua jurusan yang ada di sekolah ini. Terus ruang kelas yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran sehari-hari. Juga ada kamar mandi, baik kamar mandi guru maupun kamar mandi siswa, parkir, terus juga musola untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin sholat zuhur atau maka sholat duha di sini. Juga lab-lab sesuai dengan jurusannya sudah ya. dari tempat jurusan. Ya, Nanti juga Bu sudah ada di dalam juga, jadi anak-anak juga tidak perlu makan di luar karena di dalam juga sudah tersediakan. Ya, itu ya. Terima kasih sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu modal-modal fisik yang ada di SMK Negeri 1 Lobatan. Semoga kita semua insan SDM-nya ini bisa mengembangkan dengan baik modal-modal yang ada di SMK Negeri 1 Lobatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas semua yang telah disampaikan. Semangat kita mengabdi di SMK Negeri 1 Lobatan ini, semangat untuk menciptakan sekolah yang lebih baik, sekolah yang bermutu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas refleksi yang sudah diberikan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Lobatan. Terakhir, kesimpulannya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukannya dari komite sekolah, dari guru, terus dari perwakilan siswa, terus dari pengurus OSIS dan tenaga administrasi dari TU. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru, maka kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Terakhir, penutup, kita tutup kegiatan diskusi pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi